Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya memperkenalkan diri sebelum memulai presentasi ini. Nama saya Purwadi, nomor induk mahasiswa 17092849, angkatan 42, jurusan Teknik Komputer. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi dasar sebagai dasar atau sebagai pengganti tugas mata kuliah yang dinilai di nilai akademis belum masuk. Nah, ini presentasi ini sebagai syarat untuk memunculkan nilai, dan karena nilai saya belum muncul karena tugas saya waktu itu belum memulihkan. Nah, pada saat yang berbahagia ini saya mengikuti arahan manajemen IKMI Rizkina untuk membuat video tentang mata kuliah yang belum ada nilainya. Di antaranya adalah akuntansi dasar ini. Mudah-mudahan setelah saya share video ini ke manajemen, saya mendapatkan nilai sesuai yang diharapkan. Oke, untuk melanjutkan presentasi ini, saya mulai saja. Mata kuliah yang akan dibahas tentang akuntansi dasar. Baik, pada kesempatan yang kali ini saya akan membahas 5 hal konten tentang akuntansi. Yang pertama saya akan bahas adalah memahami apa itu akuntansi. Dan yang kedua, proses dalam akuntansi tersebut. Bagian ketiga, saya akan mencoba menampilkan konten memahami dasar-dasar akuntansi. Yang keempat, nama dan nomor akun beserta saldo normalnya dalam sistem akuntansi. Dan yang terakhir adalah memahami siklus akuntansi. Baik, kita ke part yang pertama, yaitu memahami apa itu akuntansi. Sebagai seorang akuntan, penting banget kita memahami apa sih yang sebenarnya yang dinamakan akuntansi tersebut. Karena kalau kita nggak paham akuntansi, maka ya untuk memahami akuntansinya ini kurang bisa dalam proses penerapannya. Mudah-mudahan setelah kita pahami, kita akan mengetahui bagaimana sih proses penerapan sistem akuntansi ini. Makanya penting banget kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan akuntansi tersebut. Baik, kita bahas tentang akuntansi. Akuntansi berarti suatu proses mencatat. Jadi pencatatan, mengklarifikasi, meringkas, mengolah, menyajikan data transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan. Jadi yang berhubungan dengan keuangan, pencatatan, pengklarifikasian, meringkas, mengolah data, itu yang dimaksud dengan akuntansi. Biasanya yang berkepentingan di akuntansi ini ada di perusahaan-perusahaan, kantor-kantor dalam ruang lingkup bisnis yang besar. Nah, ini sangat penting sekali kita mengetahui apa sih sebenarnya akuntansi itu. Saya ulangi, akuntansi berarti suatu proses mencatat, mengklarifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang berkepentingan dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Itulah pengertian dari akuntansi sendiri.
Baik, kita lanjutkan ke dalam proses dalam akuntansi. Proses apa saja sih yang akan ada di dalam akuntansi ini? Bahwa akuntansi itu kompleks banget tentang keuangan. Nah, ini biasanya dilakukan pada organisasi-organisasi atau bisnis-bisnis yang memerlukan akuntan. Adapun beberapa proses kita akan bahas dalam slide berikutnya. Ada 4 tahapan proses dalam akuntansi. Yang pertama itu adalah proses pencatatan. Apa sih yang dimaksud dengan pencatatan? Pencatatan ini adalah pembukuan atau kegiatan dokumentasi yang mencatat dokumentasi atau mencatat transaksi pada suatu periode tertentu. Itu adalah proses dalam akuntansi. Yang berikutnya adalah proses meringkas dan mengklarifikasi data. Jadi seorang akuntan itu untuk meringkas dan mengklarifikasi, nah ini adalah tugasnya. Yang berikutnya adalah yang ketiga adalah tentang pelaporan. Seorang akuntan harus menyajikan data proses akuntansi dan segala transaksi ke dalam laporan keuangan. Nah, ini penting banget untuk bidang pelaporan. Dan pelaporan tersebut yang sudah menjadi laporan akan diserahkan kepada pihak manajemen. Terus proses dalam akuntansi yang berikutnya atau yang terakhir adalah menganalisis. Setelah kita melewati 3 langkah, yang pertama adalah pencatatan, yang kedua adalah meringkas dan mengklarifikasi, yang ketiga adalah pelaporan, dan yang terakhir adalah menganalisis. Seorang akuntan melakukan analisis berdasarkan apa? Yaitu berdasarkan perbandingan laba, penjualan ekuitas untuk menentukan dan menganalisis kinerja organisasi. Jadi setelah tadi kita sebutin dicatat, diringkas, dilaporkan, naik. Setelah itu seorang akuntan harus menganalisis berapa sih keuntungannya organisasi ini atau perusahaan ini, apa setelah kita mendapatkan data dari akuntan, apa yang harus dilakukan perusahaan. Nah, ini sangat penting. Maka menganalisis ini adalah langkah terakhir proses dalam akuntansi. Baik, setelah kita memahami proses, kita akan melanjutkan ke part berikutnya, yaitu memahami dasar-dasar akuntansi. Setelah kita paham tentang apa itu akuntansi dan prosesnya seperti apa, nah ini adalah bagian berikutnya, itu memahami dasar akuntansi. Pengertian persamaan dasar akuntansi adalah hubungan antara harta, utang, modal yang dimiliki perusahaan. Tujuan persamaan dasar akuntansi adalah sebagian dasar pencatatan pada sistem akuntansi. Artinya, setiap kali terjadi transaksi, maka harus dicatat dalam 2 aspek, yaitu sisi aktiva dan sisi pasiva. Persamaan dasar akuntansi adalah harus imbang antara sisi aktiva dengan sisi pasiva. Jika perubahan muncul akibat kejadian transaksi keuangan, maka keseimbangan juga harus selalu dipertahankan. Jadi nggak boleh aktiva terlalu tinggi atau pasiva terlalu tinggi, itu nggak boleh, harus seimbang. Dan ini adalah dasar untuk mengerjakan akuntansi seperti mencatat jurnal hingga penyajian laporan keuangan. Baik, yang berikutnya adalah konsep dasar akuntansi. Yang akan dibahas dalam konsep ini menggunakan konsep namanya adalah ALOI, agar mempermudah dalam memahami akuntansi. Agar lebih mudah kita pahami tentang konsep ALOI. Yang pertama adalah A atau aset, yang berikutnya adalah L, liabilitas atau kewajiban, dan yang terakhir adalah OI, owner equity atau pemilik modal usaha. Itu adalah konsep yang akan kita bahas. Yang berikutnya adalah nama dan nomor akuntan beserta saldo normalnya. Akun berfungsi sebagai formulir untuk mencatat transaksi sejenis dan dapat merubah komposisi harta,
kewajiban dan juga modal usaha, sehingga memudahkan seseorang akuntan dalam menyusun laporan. Nah, ini sangat penting akuntan memahami nama dan nomor akun. Masing-masing nama akun memiliki nomor akun yang berbeda beserta saldo normalnya. Pada nama akun biasanya diikuti dengan nomor akun dan juga saldo normal. Saldo normal adalah saldo yang menempatkan sebuah akun berada di posisi debit atau kredit. Berikut adalah akun dari akuntansi. Penomoran diawali dengan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk nomor 2 utang, nomor 1 adalah aset, nomor 3 modal, nomor 4 pendapatan, nomor 5 biaya atau beban. Nah, ini adalah pembagian nomor akun biasanya di perusahaan dimulai dari angka 100 hingga 599. Jadi ada aset nomornya 100 sampai 199, dan nomor akun untuk biaya beban adalah 500 sampai 599. Yang terakhir adalah memahami siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh untuk bisa menghasilkan informasi akuntansi berupa laporan keuangan yang benar dan sistematis. Siklus akuntansi memiliki pengertian sebagai proses penyusunan laporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan dan dapat diterima. Ini berikut adalah siklus akuntansi yang dikelompokkan sesuai kelompoknya. Ada 3 tahapan siklus akuntansi. Yang pertama adalah catatan dan penggolongan. Yang kedua adalah pembuatan ikhtisar atau laporan keuangan. Yang ketiga adalah pembuatan dan penyajian laporan keuangan. Setelah kita melewati 3 siklus tersebut, maka kita udah mampu dikatakan sebagai akuntan yang bagus, yang baik untuk mencapai tujuannya. Demikian sedikit pembahasan kali ini tentang akuntansi dasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan adalah kunci yang menjadi faktor utama dalam sebuah keberhasilan. Itu adalah hal yang terpenting dalam kita memulai suatu keberhasilan. Terima kasih. Semoga semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa pandemi yang berkepanjangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.